Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nimadi Putri Oktadewi dengan NIM 2014021010 dari Program Studi Pendidikan Sejarah. Pada kesempatan kali ini saya akan mengemas jawaban saya dalam LKM 6 ke dalam sebuah video yang nantinya semoga dapat menjadi penambah informasi dan juga penambah wawasan bagi teman-teman sekalian. Dan saya harap teman-teman dapat menyimak video ini dengan baik. Selamat menyaksikan! Baik, langsung saja ke soal yang pertama. Apa yang dimaksud dengan orang suci menurut agama Hindu? Orang suci menurut agama Hindu ialah orang panutan, orang suci, orang mulia, orang berkualitas, orang terdidik, orang spiritual, orang terpelajar, orang bermoral, orang bersusila, orang terpuji, dan orang berkarakter dharma serta intelek. Orang suci memiliki pola pemikiran luhur, luas, cerdas, dan sebagai figur teladan bagi generasi muda Hindu dan bagi semua umat Hindu di jagat raya. Orang suci Hindu sungguh pantas dihormati dan disucikan oleh segenap umat Hindu dengan tata krama suci dan luhur sebagai wujud bakti dan hormat kepada orang suci Hindu. Makna yang dapat dipetik dari kajian filosofi Hindu bahwa orang suci adalah orang yang disucikan dan orang yang dihormati sebagai tokoh mulia dan suci dalam ajaran agama Hindu. Orang suci Hindu yakni orang yang memiliki status dwi jati dan peran sebagai orang suci secara lahir dan batin berdasarkan ajaran agama Hindu. Orang suci merupakan orang yang telah melepaskan kehidupan duniawi berdasarkan sumber suci agama Hindu. Selanjutnya soal nomor 2, jelaskan penyucian lahir dan batin bagi orang suci Hindu. Beberapa jenis penyucian lahir batin bagi orang suci dalam agama Hindu. Yang pertama adalah golongan Eka Jati. Golongan ini adalah orang suci yang melakukan pembersihan diri tahap awal yang disebut dengan mewinten setelah melewati tahap mewinten. Golongan Eka Jati ini dapat memimpin upacara keagamaan yang bersifat riyadnya. Orang suci yang termasuk dalam kelompok Eka Jati ini adalah pemangku, pinandita, balian, dalang, dukun, wasi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah golongan Dwi Jati. Golongan Dwi Jati adalah orang suci yang melakukan penyucian diri tahap lanjut atau mediksa. Orang yang telah melakukan proses mediksa disebut orang yang lahir 2 kali. Kelahiran yang pertama dari kandungan ibu, sedangkan kelahiran yang kedua dari kaki seorang guru rohani dan acarya atau nabi. Setelah melakukan proses mediksa, orang suci diberi gelar sulinggi atau pandita. Kata pandita berasal dari bahasa Sanskerta yaitu pandit yang artinya terpelajar. Upacara ini dilaksanakan oleh umat Hindu di Bali. Orang yang wajib mengikuti upacara ini adalah orang yang akan menjadi pendeta dari umurnya minimal 40 tahun. Karena memiliki kematangan dan pengalaman dalam hidupnya. Tepat sehari sebelum melakukan upacara mediksa ini, calon sulingge atau pendeta diharuskan melakukan upacara nyekes, yakni berdiam diri di rumah seharian penuh untuk melakukan perenungan dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, langsung saja ke soal yang nomor 3. Mengapa orang-orang suci seperti pandita atau pinandita sangat penting peranannya dalam kehidupan beragama? Secara umum, pandita dan pinandita memiliki kewajiban untuk memantra, melakukan puja, dan menyanyikan lagu pujaan. Pinandita adalah pemangku Eka Jati. Dalam kehidupan masyarakat, pemangku memiliki peranan yang penting seperti ngantep upakara kecil. Pemangku atau pinandita dalam kegiatan upacara berfungsi sebagai perantara umat yang kerja dengan Ida Sang Hyang Widiwasa atau leluhur. Seorang pemangku harus menjadi panutan dan memberi contoh baik terhadap masyarakat. Sedangkan tugas dari seorang pandita atau sulinggi adalah meloka parasraya, yaitu melaksanakan tugas selaku sandaran umat untuk memohon bantuan atau membantu umat dalam hal kehidupan keagamaan. Di samping itu, dalam hal kehidupan beragama sehari-hari, seperti bagaimana cara mendirikan pura, mendirikan rumah, serta mencari hari-hari baik untuk melaksanakan upacara agama dan sejenisnya. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa orang-orang suci dalam agama Hindu itu sangat penting peranannya dalam pelaksanaan upacara keagamaan. Karena jika tanpa mereka,
pelaksanaan upacara keagamaan ataupun kehidupan beragama itu akan tidak terarah dan juga menyebabkan kebingungan bagi masyarakat. Baik, selanjutnya soal nomor 4, jelaskan pengertian orang suci dalam kurung pandita dan pinandita. Secara umum, orang suci adalah manusia yang memiliki mata batin dan dapat memancarkan kewibawaan rohani serta mempunyai kepekaan untuk menerima getaran-getaran gaib. Dalam penampilannya juga dapat mewujudkan ketenangan dan penuh welas asih yang disertai kemurnian lahir batin dalam mengamalkan ajaran agama, tidak terpengaruh oleh gelombang hidup, suka dan duka. Kemudian kita beralih kepada pengertian pinandita dan pandita. Menurut definisinya, dari pandita dalam bahasa Sanskerta berarti orang yang pandai, cendekiawan, bijaksana, sarjana, sujana, pendeta. Yang dimaksud dengan pandita adalah seorang rohaniawan Hindu yang telah madui jati melalui upacara diksa. Dwi Jati adalah lahir 2 kali, pertama lahir dari seorang ibu dan yang kedua lahir dari seorang nabi. Sedangkan diksa adalah penyucian welaka menjadi pandita. Selanjutnya, pengertian pinandita adalah seorang rohaniawan Hindu tingkat Eka Jati. Seorang calon pinandita tidak didiksa melainkan diwinten. Dengan demikian statusnya berbeda dengan pandita. Pada umumnya, seorang yang telah melakukan upacara pewintenan memiliki sebutan tertentu. Untuk di Bali disebut dengan pemangku. Pemangku adalah rohaniawan Hindu yang tergolong pada tingkatan Eka Jati. Jadi sudah jelas bahwa pinandita dan pandita itu adalah dua orang suci yang memiliki tingkat kedudukan yang berbeda. Selanjutnya soal nomor 5, jelaskan sasana dan wewenang orang suci. Yang pertama, antara pandita dengan pinandita juga mempunyai status dan wewenang yang berbeda, termasuk dalam sasananya. Seorang pinandita adalah seorang rohaniawan Hindu tingkat Eka Jati. Kelahiran sekali, tidak didiksa melainkan diwintan. Setelah melalui upakara pewintenan, seorang pinandita dapat menyelesaikan upacaranya tertentu atau biasanya pada pura tertentu, khususnya pura yang emongnya menjadi tanggung jawabnya. Demikian pula untuk upacara purnama, tilem, dan upacara-upacara keagamaan lainnya bisa dan diselesaikan oleh pinandita. Pada umumnya di Bali, pinandita ini adalah pemangku. Namun, apabila ada upacara-upacara besar seperti upacara padudusan agung di sebuah pura atau melakukan tawur dan sebagainya, harus diselesaikan oleh seorang pandita. Demikian pula, sebagai contoh dalam upacara purnama dalam umat Hindu Bali, selain oleh pinandita, dipuput juga oleh pandita. Selanjutnya soal nomor 6, di sini saya akan menjelaskan tentang riwayat singkat orang suci, di mana riwayat singkat orang suci agama Hindu itu diketahui pernah menerima wahyu dari dewa atau Brahman yang diuraikan singkat sebagai berikut. Yang pertama itu adalah ada Resi Great Samada, yaitu beliau adalah resi pertama yang menerima wahyu dari Ida Sang Widiwasa tentang ayat-ayat suci Weda. Kemudian disusul oleh Resi Wiswamitra, yang kemudian wahyu yang diterimanya itu disusun menjadi Rigveda. Kemudian yang ketiga ada Resi Warnadewa, di mana dia mampu berdialog dengan Dewa Indra dan Dewa Aditi. Selanjutnya ada Resi Atri, di mana dia menerima wahyu Weda yang dihimpun dalam Rigveda Mandala ke-5. Kemudian selanjutnya ada Resi Bharadwaja, dikenal juga sebagai tokoh Maharesi dalam Purana dan juga Ramayana, di mana wahyu beliau dihimpun dalam Rigveda ke-6. Selanjutnya ada Resi Wasista yang menerima ayat-ayat suci Weda yang kemudian dihimpun dalam Rigveda Mandala ke-7. Dan yang terakhir ada Resi Kanwa yang dimana wahyu beliau dimuat dalam Rigveda ke-8. Nah, selain adanya Sapta Resi tadi, juga dikenal beberapa orang suci yang dikenal melalui peran dan juga jasanya dalam membangun agama Hindu. Yang pertama adalah Begawan Bergu.
di mana Maharesi ini disebut sebagai putra Brahma dan juga sebagai pendiri warga atau bangsa beliau yang disebut dengan Begawan. Yang kedua ada Resi Agastya yang sudah kita kenal jasanya sangat besar dalam penyebaran agama Hindu, di mana dia merupakan resi yang sangat gencar menyebarkan agama Hindu. Kemudian yang ketiga ada Begawan Brahaspati yang merupakan putra dari Begawan Angira. Begawan Angira ini terkenal sebagai orang suci. Manasa Putra itu diciptakan oleh Brahma melalui pikiran nama-nama. Manasa Putra dan Dewa Brahma antara lain Marici, Bergu, Angira, dan lain sebagainya. Jadi Begawan Brahaspati ini juga merupakan salah satu nama yang diciptakan oleh Dewa Brahma. Kemudian selanjutnya adalah Empu Tantular, juga adalah seorang resi yang memiliki kemampuan dalam menulis. Ya, salah satu karyanya adalah Kitab Sutasoma. Kemudian selanjutnya adalah Empu Kuturan. Beliau merupakan pembawa konsep kayangan 3 di Bali untuk pertama kalinya yang masih diterapkan sampai sekarang. Selanjutnya adalah ada Empu Baradah yang merupakan adik kandung dari Empu Kuturan. Empu Baradah ini sangat harum dalam tulisan-tulisan sejarah kehidupan agama Hindu. Empu Baradah ini pernah datang ke Bali. Hal ini dapat dibuktikan dalam batu bertulis yang berada di Besakih. Selanjutnya adalah Dangyang Astapaka, adalah seorang pandita Buddha yang datang dari Majapahit ke Bali. Beliau menyeberang dari Belambangan, Jawa Timur, mengendarai perahu menuju Bali Timur. Dan kemudian tempat persinggahannya itu disebut dengan Pura Sakyana, yang berarti Sakyamuni atau Buddha, yang masih terawat sampai sekarang. Kemudian selanjutnya ada Dangyang Markandeya, adalah orang pertama yang datang ke Bali untuk menyebarkan agama Hindu. Dangyang Markandeya adalah putra dari pasangan Sang Mrakanda dan Dewi Manaswini, dan merupakan cucu dari Sang Hyang Nirata. Beliau berasal dari Jawa Timur, memiliki peseraman di kaki Gunung Raung, yang sebelumnya melaksanakan pertapaan di Raung, wilayah sekitar pegunungan Dieng. Selanjutnya adalah Dangyang Dwijendra, adalah seorang pandita Hindu. Beliau sangat dihormati di Bali karena kesuciannya dan juga keunggulan budinya. Beliau memiliki jasa yang sangat tinggi dalam pembangunan tempat suci atau tempat ibadah agama Hindu di Bali. Dangyang Dwijendra ini berasal dari Jawa Timur, yakni dari Kerajaan Majapahit. Dangyang Asmaranata adalah nama ayahnya. Jadi Dangyang Dwijendra ini dijadikan menantu oleh Dangyang Penataran di Daha. Di Daha, Dangyang Dwijendra mengadakan Dharma Yatra atau perjalanan suci menuju ke timur, yakni menuju ke Pasuruan dan sampai di Bali. Selanjutnya adalah soal nomor 7. Jelaskan apa yang dimaksud dengan awatara dalam agama Hindu. Dalam agama Hindu, awatara dapat diartikan sebagai perwujudan Sang Hyang Widi ke dunia dengan mengambil suatu bentuk dengan perbuatan atau ajaran-ajaran sucinya, memberikan tuntunan dan membebaskan manusia dari kesengsaraan yang diakibatkan oleh kegelapan avidya. Secara umum, awatara itu di Bali terdapat 10 yang dikenal dengan dasa awatara, di mana turunnya awatara di dunia itu sudah dibuktikan oleh beberapa bukti yang memang bertujuan untuk menyelamatkan manusia dari kehancuran. Kemudian yang soal ke-8, jelaskan sloka-sloka yang menjelaskan kemunculan awatara Hindu. Secara umum sangat banyak sloka yang membahas mengenai awatara. Tapi di sini saya akan rangkum menjadi beberapa. Yang pertama adalah Bhagavata Purana 11.532 yang menyebutkan pada zaman kali orang cerdas bersama-sama memuji nama-nama suci Tuhan untuk menyembah penjelmaan Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa menyanyikan nama Krishna. Sloka ini merupakan salah satu ramalan yang munculnya penjelmaan Tuhan sebagai seorang bhakta yang senantiasa mengagungkan nama suci Tuhan. Kemudian selanjutnya ada pun misi dari awatara ini yang disampaikan dalam Bhagavad Gita 4.8 yang menyebutkan menyelamatkan orang saleh, membinasakan orang jahat, dan mencegah dan menegakkan kembali prinsip-prinsip Dharma. Kemudian selanjutnya dalam Bhagavad Bata Purana Skanda 1 juga dijelaskan 22 awatara yang merupakan perwujudan Wisnu sendiri. Ke-22 awatara tersebut ada Caturkumara, Dattatreya, Yajna,
Risabhada, Prithu, Matsya, Kurma, Danwantari, Mohini, Narasima, Bawana, Parasurama, Vyasa, Rama, Balarama, Krishna, Buddha, dan juga Kalki. Dan di mana masing-masing awatara tersebut juga sudah termuat dalam Bhagavata Purana yang di masing-masing ayatnya. Selanjutnya soal nomor 9, sebutkan dasa awatara atau 10 awatara Wisnu dalam agama Hindu. Beberapa bagiannya adalah yang pertama Matsya Awatara, yang kedua ada Kurma Awatara, yang ketiga ada Waraha Awatara, yang keempat ada Narasima Awatara, yang kelima ada Wamana Awatara, yang keenam ada Parasurama Awatara, yang ketujuh ada Rama Awatara, yang kedelapan ada Krishna Awatara, yang kesembilan ada Buddha Awatara, dan yang ke-10 ada Kalki Awatara. Selanjutnya yang 10, jelaskan jenis-jenis dari awatara. Jenis-jenis awatara itu yang pertama dari dasa awatara. Yang pertama ada Matsya Awatara yang muncul pada zaman Satya Yuga. Kemudian yang kedua ada Kurma Awatara yang juga muncul pada zaman Satya Yuga dengan wujud kura-kura raksasa bernama Akupa. Kemudian ada Waraha Awatara yang juga pada zaman Satya Yuga hidup menjadi seorang raksasa bernama Hiranyakasipu yang hidup di sebuah negeri antah berantah di alam semesta. Selanjutnya yang keempat ada Narasingha Awatara. Pada akhir zaman Satya Yuga, seorang raja Asura bernama Hiranyakasipu sangat membenci segala sesuatu yang berhubungan dengan Dewa Wisnu. Karena bertahun lalu adiknya Hiranyaksa itu dibunuh oleh Waraha Awatara. Selanjutnya ada Wamana Awatara. Ia adalah seorang Brahmana mungil, putra dari Aditi dan juga Kasyapa. Ia telah menguasai bumi dan merebut surga dari Dewa Indra. Kemudian yang keenam ada Parasurama Awatara, dikisahkan dalam Brahma Purana, di mana dalam kisah ini bahwa Parasurama dilahirkan dalam keluarga Brahmana Jamadatni. Kemudian ada Rama Awatara, kisah ini sudah umum ya dikenal dalam kitab Ramayana. Selanjutnya ada Krishna Awatara, adalah salah satu dewa yang dipuja dalam umat Hindu. Berwujud pria berkulit gelap atau biru tua, memakai dhoti kuning, dan mahkotanya dihiasi oleh bulu merak. Selanjutnya yang ke-9 ada Buddha Awatara. Sang Buddha sebelumnya bernama Pangeran Siddhartha Gautama. Beliau lahir dari keluarga Sakya yang sangat teguh menjalankan tradisi leluhur. Kemudian yang terakhir adalah Kalki Awatara yang diperkirakan belum turun, yang akan turun pada zaman Kali Yuga. Di mana Kalki ini akan turun ketika dunia sudah mencapai puncak usia yang dikenal dengan usia akhir zaman atau zaman Kali Yuga. Nah, selain adanya dasa awatara tadi, jenis-jenis awatara itu juga sudah disampaikan tadi di atas, yakni pada Bhagavata Purana Skanda 1 yang dijelaskan ada 22 awatara yang merupakan perwujudan Wisnu sendiri. Yang pertama, tadi sudah saya jelaskan ada Caturkumara, Dattatreya, Yajna, Risabhada, Prithu, Matsya, Kurma, Danwantari, Mohini, ada Narasima, Wamana, Parasurama, Vyasa, Rama, Balarama, Krishna, Buddha, dan juga Kalki yang akan turun nanti pada saat dunia sudah mencapai akhir zamannya. Baik, sekian pembahasan saya mengenai soal-soal pada lembar kerja 6. Saya harap pemaparan saya dapat dimengerti dan dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video ini. Dan semoga pemaparan saya mengenai awatara dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.